Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam belajar fikih Madhab Syafi'i dengan membaca matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum, jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang ke-7 di dalam pembahasan pembacaan matan Al-Ghayah wa Taqrib, dan kita masih di dalam Kitabut Thaharah, yaitu kita bersuci. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hal yang berkaitan dengan wudu. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hal yang berkaitan dengan mandi. Qala al-musannif rahimahullah, faslun, fasal, walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a, thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa' wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut, wa thalathatun takhtassu biha an-nisa' wa hiya al-haidhu wan nifasu wal wiladah. Fasal yang mewajibkan mandi, ada 6 perkara. Mandi diwajibkan apabila terjadi pada diri seorang muslim 6 perkara. Yang pertama, 3 perkara bersyarikat di dalamnya laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua yang dikhitan.
Dua yang dikhitan di sini maksudnya adalah kemaluan. Dan khitan itu untuk laki-laki adalah memotong al-jildah allati tughatti ra'sa adz-dzakar, memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, jildatun fi a'la al-qubul mujawiratun li makhrajil baul, yaitu mengkhitan perempuan dengan cara memotong kulit yang ada di atas bagian kemaluan perempuan di samping tempat kencingnya perempuan, di samping tempat kencingnya perempuan. Kemudian yang dimaksudkan dengan bertemunya dua khitan di sini adalah yaitu bertemu sejajar dua khitan tersebut, dan itu dengan cara masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Ya, itu batasan masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Dan ini adalah bahasa para ulama fikih, yaitu yang dimaksud adalah bahasa kiasan al-jima'. Bahasa kiasannya adalah al-jima'. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa bertemunya dua kemaluan atau berjima'nya laki-laki dan perempuan ini mewajibkan mandi, adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl." Jika ia duduk di antara syu'abnya yang 4. Syu'ab di sini maksudnya adalah paha perempuan dan juga betis perempuan. Jika seorang laki-laki duduk di antara paha perempuan dan betisnya, kemudian jahadah, kemudian ia menggerakkannya. Ini adalah bahasa kiasan dari mu'alajatu idkhali dzakari fi farja, yaitu bahasa kiasan untuk potret yang menunjukkan bahwa laki-laki itu memasukkan zakarnya kepada perempuan, kemaluan perempuan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya mandi dengan berjima meskipun tidak keluar mani. Hanya sekedar masuknya kemaluan wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi wajib mandi bagi yang berjima meskipun dia tidak keluar mani. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan juga pendapat kebanyakan para ulama, bahkan dihikayatkan, disebutkan ijma' atasnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "I'lam anna al-ummata mujtami'atun al-an ala wujubil ghusl bil jima',
ketahuilah bahwa umat Islam bersepakat sekarang ini atas kewajiban mandi dengan sebab jima. Wa illam yakun ma'ahu inzal, meskipun tidak keluar mani. Wa ala wujubihi bil inzal, dan juga apabila keluar mani wajib mandi. Wa kana jama'atun minas sahaba ala annahu la yajibu illa bil inzal, thumma raja'a ba'dhum wa na'aqada al-ijma' ba'dal akhirain. Dan dulu ada sahabat Nabi yang berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali dengan keluar mani. Lalu setelah itu sebagian mereka kembali kepada pendapat bahwa wajib mandi dengan jima meskipun tidak keluar mani. Dan setelah itu terjadilah ijma'. Ya, terjadilah ijma'. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Begitu juga Imam Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat, wa huwa qawlu kulli man nahfadhu anhu min ahli al-futya min ulama'il amsar wa lastu a'lamu al-yawma baina ahli al-ilmi fihi ikhtilafan. Dan ini adalah pendapat setiap yang kami hafal darinya dari ahli fatwa, dari ulama-ulama sedunia, dan aku tidak mengetahui hari ini ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Nah, ini yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib mandi dengan jima' meskipun tidak keluar air mani. Baik. Salah satu dalil juga yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau bercerita, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yujami'u ahla thumma yaksilu hal alaihi mal ghusl. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang berjima' dengan istrinya. Lalu dia yuksil. Yuksil itu maksudnya adalah tidak keluar mani. Artinya berjima tapi tidak keluar mani. Apakah wajib bagi mereka berdua itu mandi? Kemudian wa Aisyatu jalisah. Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu sedang duduk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la af'alu dzalika ana wa hadhi. Yang artinya aku melakukan itu, aku dan Aisyah radhiyallahu anha melakukan itu, dan kemudian kami mandi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW terkadang berjima tetapi tidak keluar mani dan juga tetap mandi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annal futya allati kanu yuftun annal ma'a minal ma' kanat rukhsatan rakhasaha Rasulullah SAW fi badil Islam thumma amara bil irtisali ba'du. Nah ini dahulu fatwa yang difatwakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah yaitu ada mandi junub kalau seandainya keluar air mani. Dahulu ada mandi junub kalau seandainya keluar air mani. Lalu setelah itu, kemudian itu adalah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di awal-awal syariat Islam. Artinya kalau nggak keluar nggak mandi gitu. Itu keringanan. Rasulullah SAW memberikan keringanan kapan diwajibkan mandi kalau keluar air mani. Kalau tidak keluar air mani tidak ada mandi junub. Itu keringanan dahulu di awal Islam. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi meskipun tidak keluar air mani. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum kalau seandainya seorang lelaki memegang kemaluan perempuan dan tidak dimasukkan, tidak juga keluar air mani? Ya, lelaki memegang keluar kemaluan
perempuan. Tidak dimasukkan, tidak juga keluar air mani. Maka tidak wajib untuk mandi. Tidak wajib untuk mandi. Karena tidak ada keluar air mani, tidak juga dimasukkan. Jadi ukurannya adalah masuk, iltiqaul khitanain, bertemunya kedua kemaluan tadi dengan cara, mohon maaf, batasan terendahnya adalah masuknya kepala kemaluan ke dalam kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Nah, ada permasalahan apakah wajib mandi secara langsung setelah berjima atau setelah junub? Apakah wajib mandi secara langsung setelah berjima? Maka jika seorang muslim dalam keadaan junub karena berjima, tidak wajib atasnya untuk mandi secara langsung. Tidak wajib atasnya untuk mandi secara langsung. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd tariqil madinati wa huwa junub fankanastu minhu fadhahaba faghtasala thumma jaa faqala aina kunta ya Abu Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah faqala subhanallah innal muslim la yanjus. Nabi Muhammad SAW menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu di jalan, sebuah jalan di kota Madinah. Kemudian Abu Hurairah dalam keadaan junub. Lalu kata Abu Hurairah, aku bersembunyi dari beliau. Lalu beliau pergi dan mandi. Kemudian beliau datang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana engkau wahai Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Aku sedang dalam keadaan junub dan aku benci untuk duduk bersamamu sedangkan aku tidak dalam keadaan suci." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, Maha suci Allah, sesungguhnya orang muslim tidak najis." Sesungguhnya orang muslim tidak najis. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak langsung mandi karena pas bertemu dengan Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang junub tidak mesti harus mandi langsung. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Na'am. Idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah seorang dari kita tidur dalam keadaan junub?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya, jika ia berwudu lalu dia mandi, jika ia berwudu lalu dia tidur dalam keadaan junub, maksudnya tidak mengapa." Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang junub tidak mesti harus mandi langsung. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, "Wa fi hadhihi al-ahadits al-madhkurati fil bab anna ghusl janabah laysa 'ala al-fawr." Yang artinya, dan di dalam hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini bahwa mandi junub tidak langsung, tidak wajib langsung. Tapi kalau mau langsung silakan, tapi tidak wajib langsung. Wa innama yatadayyaqu 'ala al-insan 'inda al-qiyam ila shalah
wa hadza bi ijma'il muslimin. Dan yang segera dilakukan atas seorang adalah saat dia ingin sholat. Nah, ini segera dia mandi. Dan ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Baik. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan wa inzalul mani, turunnya mani atau keluarnya mani. Dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat ataupun penyebab yang mengakibatkan mandi junub adalah keluarnya mani. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma." Artinya, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Maka apakah wajib atas seorang perempuan mandi jika dia bermimpi basah?" Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, wajib mandi jika ia melihat ada air mani. Nah, ini menunjukkan bahwa keluarnya air mani penyebab mandi. Keluarnya air mani penyebab mandi. Ya. Dan di sini meskipun dia hanya sekedar mimpi atau juga berjima, kalau keluar air mani maka wajib mandi. Nah, begitu juga hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman." Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang mendapati celananya basah, tapi dia tidak ingat kalau dia bermimpi basah. Tapi celananya basah, dia tidak ingat kalau dia bermimpi basah. Lalu beliau berkata, "Yaghtasil." Kalau gitu dia mandi. Lalu beliau ditanya lagi, "Anir rajul yara an qad ihtalama wa la yajidil balala." Nah, sebaliknya, ada orang bermimpi basah tapi ketika bangun tidak melihat air mani. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Ya. Maka beliau berkata, "La ghusla alaih." Tidak ada kewajiban mandi atasnya. Lalu Ummu Sulaim bertanya lagi, "Al-mar'atu tara dzalika 'alaihi ghusl?" Yang artinya perempuan melihat hal itu, apakah wajib mandi baginya? Maksudnya kalau dia melihat basah air mani pada celananya, meskipun dia tidak bermimpi, apakah tetap wajib bagi perempuan seperti mana laki-laki? Rasulullah SAW berkata, "Na'am, iya. An-nisa syaqaiqur rijal." Iya, laki-laki itu saudara kembar perempuan saudara kembarnya laki-laki. Perempuan saudara kembarnya laki-laki. Artinya hukumnya sama. Nah, dua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa keluar mani atau turunnya air mani mewajibkan mandi. Ya, mewajibkan mandi. Meskipun dia bermimpi basah tidak melihat air mani, maka tidak wajib mandi. Atau dia melihat air mani meskipun tidak bermimpi basah, maka wajib mandi. Ya, bisa dipahami ya. Ini yang kedua yang menyebabkan wajibnya mandi, dan para lelaki, para perempuan sama hukumnya di dalam hal ini, yaitu keluarnya mani. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jika keluar mani dalam keadaan jaga, sadar nih, keluar mani dan keluarnya itu mohon maaf dafqan biladzah, dia muncrat dengan rasa lezat. Keluar mani dalam keadaan sadar, muncrat dengan lezat, dengan kelezatan, maka yang seperti ini wajib mandi. Ya, yang seperti ini wajib mandi. Keluar mani dalam keadaan sadar dengan muncrat dan merasakan kelezatan, maka ini wajib mandi. Ya, dan ini pendapat jumhur, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, ini enggak ada mazhab Syafi'i di sini. Ya, ini pendapat jumhur, maksudnya mayoritas. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Jika kalian junub, maka bersucilah. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa junub dialah yang keluar darinya mani dengan muncrat merasakan rasa lezat. Ya, junub itu adalah yang keluar mani dengan muncrat dan merasakan rasa lezat, maka wajib mandi. Begitu juga hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fadhahtal ma'a faghtasil." Artinya, jika keluar air maka mandilah. Jika muncrat maka mandilah. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada permasalahan lain juga. Keluar mani setelah mandi junub. Keluar mani setelah mandi junub. Jika keluar sisa mani setelah mandi, maka tidak wajib mengulang mandi, tetapi wajib berwudu saja. Dan ini adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang masyhur dari mereka, dan juga pendapat sebagian ulama salaf. Ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah, Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak wajib mandi kalau seandainya keluar mani setelah mandi. Ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya apa? Bahwa jika keluar sisa mani setelah mandi tidak wajib mandi, maka dalilnya tadi hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Idza fadhahtal ma'a faghtasil." Jika keluar air dengan muncrat maka mandilah. Maksudnya jika keluar mani. Sisi pendalilannya adalah bahwa keluar mani dengan muncrat maksudnya yaitu karena sudah tidak tahan untuk menahannya maka dia keluar. Nah, apabila air mani tersebut keluar dengan sering, maka itu keluarnya tanpa syahwat. Keluarnya tanpa syahwat. Dan yang keluar tanpa syahwat tidak wajib mandi atasnya. Tidak wajib mandi atasnya. Jadi air mani yang keluar setelah mandi junub itu keluar tanpa syahwat. Sedangkan yang membatalkan kesucian seseorang adalah air mani yang keluar muncrat, maksudnya dengan syahwat dan merasakan kelezatan. Nah, itu beberapa sebab mengapa keluar air mani setelah mandi junub tidak membatalkan mandinya, cuma membatalkan wudunya. Ya, nah tadi karena keluarnya tanpa syahwat.
Itu sebab yang kedua. Jadi sebab yang pertama adalah masuknya dua kemaluan. Sebab yang kedua adalah keluarnya air mani. Kemudian setelah itu, wal mautu. Sebab yang ketiga yang mewajibkan mandi, baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu kematian. Wajib dimandikan si mayit ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui kami ketika anak perempuan beliau meninggal. Lalu beliau bersabda, ighsilnaha thalathan. Mandikanlah anak perempuanku itu 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa orang mayit dimandikan. Siapa anak perempuan Nabi Muhammad SAW yang meninggal duluan sebelum beliau? Fatimah setelah beliau 6 bulan. Zainab, Ummu Kalthum, kemudian Ruqayyah. Ya, anak perempuan Nabi itu 4. Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Fatimah. Fatimah yang paling terakhir. Fatimah meninggalnya setelah wafatnya Rasulullah SAW 6 bulan. Nah, yang jelas ketika ada anak perempuan Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW bersabda, ighsilnaha, artinya mandikanlah anak perempuan tersebut oleh kalian, wahai para perempuan, sebanyak 3 kali. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan waqasahu ba'iruhu. Ada seorang lelaki yang diinjak oleh ontaknya. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Dan kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu, dan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berihram. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ighsiluhu bima'in wa sidr. Mandikan mayat tersebut dengan air yang dicampur dengan sidr, kapur barus. Wa kaffinuhu fi thawbain, dan kafankan ia di dalam 2 kain kafannya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Itu dalil yang kedua, bahwa kematian mewajibkan mandi. Yang mati maka wajib apa? Mandi. Baik. Sebagian ulama fikih tidak menyebutkan sebab ini, karena ini kan hukum untuk orang mati, sedangkan yang dibicarakan adalah hukum untuk orang yang masih hidup. Akan tetapi tidak mengapa kita menyebutkannya, ya. Dan disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwa kematian mewajibkan mandi. Kematian mewajibkan mandi. Nah, wa salasatun takhtassu bihan nisa. Nah, kalau tadi 3, jima, keluar mani, dan mati mewajibkan mandi. Ini 3 ini bisa berlaku pada laki-laki dan perempuan. Nah, di sana ada 3 yang khusus untuk perempuan: haid, nifas, dan melahirkan. Ini wajib untuk mandi kalau seandainya sudah suci dari haid atau nifas atau setelah melahirkan. Dalil yang menunjukkan akal ini adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka jauhilah para istri saat mereka haid, dan janganlah mendekat kepada mereka sampai mereka suci. Jika mereka suci, maka datangilah mereka dari
apa yang Allah perintahkan untuk kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu bertobat dan menyukai orang-orang yang selalu bersuci. Tatahharna di sini, bersuci di sini maksudnya mandi. Nah, makanya bahwa apabila seorang wanita haid maka wajib untuk mandi kalau sudah suci dari haidnya. Kalau sudah suci dari haidnya. Begitu juga hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidhah fad'i as-salah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Fatimah binti Abi Hubeish adalah seorang yang istihadah. Banyak sekali keluar darahnya. Fatimah binti Abi Hubeish, darahnya sangat banyak, hampir setiap hari keluar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika datang masa haid maka tinggalkanlah sholat, dan jika sudah selesai masa haid maka mandilah dan sholatlah meskipun masih keluar darah. Nah, ini solusi bagi perempuan yang haidnya panjang, sangat tidak teratur, ya, haidnya panjang, istihadahnya banyak, maka cari waktu kebiasaannya. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7, itulah waktu kebiasaannya. Maka pada saat itu, kalau dia dari 1 sampai tanggal 7 dia tidak sholat, dan jika setelah selesai tanggal 7 maka mandilah dia dan sholatlah. Mandilah dia dan sholatlah. Nah, nifas, sebab yang ketiga yang khusus untuk perempuan yang mewajibkan mandi. Nifas adalah darah yang keluar sebelum atau sesudah melahirkan. Dan dalil-dalilnya sama dengan dalil haid. Dalil-dalilnya sama dengan dalil haid. Karena darah nifas itu adalah darah haid yang terkumpul. Jadi begini para ikhwan, ini subhanallah, hikmah Allah dalam penciptaan terhadap manusia. Perempuan diciptakan oleh Allah ada darah haid. Kalau dia dalam keadaan normal, keluar darah haid tersebut setiap bulan. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka darah haid tersebut berubah menjadi asupan makanan untuk si janin. Kalau dia sudah melahirkan, maka darah haid tersebut berubah menjadi air susu ibu, ya. Nah, kalau seandainya sudah tidak lagi, maka darah haid itu berubah lagi menjadi haid lagi. Nah, seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib mandi dengan berhentinya darah haid atau darah nifas. Dalilnya tadi surah Al-Baqarah ayat 222. Dan para ulama menukilkan ijma' akan wajibnya mandi bagi yang sudah selesai haid atau nifas, seperti Imam Ibnu Hazm Al-Kasani, Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab yang merupakan sandaran dari mazhab Syafi'i. Ajma'al ulama'u ala wujubil ghusl bisababil haid wa bisababin nifas. Para ulama berijma atas wajibnya mandi disebabkan karena haid dan disebabkan karena nifas. Wa mimman naqala al-ijma'a fihima Ibnu al-Munzir wa Ibnu Jarir at-Tabari wa akharun. Dan yang menukilkan ijma' ini diantaranya adalah Imam Ibnu al-Munzir, kemudian Imam Ibnu Jarir at-Tabari, dan ulama lainnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya, kalau ada
kewajiban-kewajiban mandi yang menyebabkan wajibnya mandi, dan itu berulang-ulang. Berapa kali mandinya kalau kita? Misalkan nih, jam 9 pagi dia berjima, habis itu istirahat, ngumpulkan kekuatan lagi. Jam 10 pagi jima lagi, ini belum mandi tuh, ya, ngumpulkan kekuatan lagi. Kemudian jam sebelum zuhur, mungkin nih pengantin baru melihat dunia dan seisinya. Nah, ini berapa kali mandinya? Kan jimanya banyak tuh. Berapa kali mandinya? Maka jawabannya, para ikhwan dirahmati Allah, jika pewajib mandi itu berbilang-bilang, maka cukup dengan 1 kali mandi, dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Contoh ya, ada orang berjima dengan istrinya, lalu selesai, lalu dia berwudu, belum mandi, lalu tidur. Dalam tidurnya mimpi lagi dia, berarti jimanya basah yang kedua. Sedangkan tadi belum mandi untuk jima yang asli. Jima dalam mimpi belum mandi juga. Maka berapa kali dia mandi wajibnya? Sekali. Dia mandi wajibnya sekali saja. Nah, itu permasalahan fikih yang sangat banyak, ya. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Kenapa melahirkan mewajibkan mandi? Karena anak yang keluar itu adalah terjadi dari mani. Anak yang keluar itu adalah terjadi dari mani, maka wajib mandi kata mereka. Dan juga ditambahi bahwa biasanya kebanyakan anak yang keluar itu bersamaan dengan darah yang keluar. Anak yang keluar bersamaan dengan darah yang keluar. Jadi ini hampir sama sebenarnya dengan nifas. Ya, yang jelas setiap melahirkan, maka menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah wajib mandi. Ya, wajib mandi. Baik. Saya cari-cari masalah yang tidak disebutkan di dalam kitab kita dan bermanfaat untuk antum-antum. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja mandi-mandi yang disunnahkan? Ya, apa saja mandi-mandi yang disunnahkan? Dianjurkan mandi untuk orang kafir yang masuk Islam. Dan sebagian ulama bahkan mengatakan wajib. Tetapi pendapat jumhur dianjurkan mandi, dianjurkan, tidak wajib mandi bagi orang kafir yang masuk dalam agama Islam. Dan ini adalah madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i rahimahullah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Beliau bercerita annahu aslama fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidr. Bahwa beliau masuk Islam, lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan beliau untuk mandi dengan air dicampur sidr. Sidr itu adalah daun sidr. Ya, daun sidr, agar wangi. Kemudian yang kedua yaitu
berdasarkan penjelasan dari para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, al-amru bil ightisal qad warad illa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'mur kullu man aslam bil ghusl fadalla ala dzalika ala istihbabihi. Perintah untuk mandi bagi siapa yang masuk Islam ada perintahnya, ada hadisnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan setiap yang masuk Islam untuk mandi. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa dia adalah anjuran saja, tidak wajib, anjuran saja. Ini adalah mandi yang dianjurkan yang pertama. Yang kedua, mandi setelah hilang akal, setelah pingsan, setelah mabok. Bukan berarti boleh mabok ya, tapi kalau ada orang mabok, mandi. Dianjurkan untuk mandi dia karena hilang akalnya. Atau juga sembuh dari gila, ya, kembali lagi akalnya, maka dianjurkan untuk mandi. Nah, ini madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, mandi sholat Jumat. Mau sholat Jumat, dianjurkan untuk mandi untuk sholat Jumat. Nanti kita bahas secara tersendiri nih. Yang keempat, mandi karena ingin mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kelima, mandi karena memandikan mayat, mandikan jenazah. Yang keenam, mandi untuk berihram. Yang ketujuh, mandi untuk memasuki kota Mekah. Yang kedelapan, mandi untuk berwukuf di Arafah. Mandi untuk berwukuf di Arafah. Nah, itu adalah beberapa mandi. Ada 8 mandi, ya, ada 8 mandi yang disunnahkan. Baik. Sekarang kita masuk lagi kepada tata cara mandi. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Kewajiban-kewajiban mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama, an-niyatu, berniat untuk mengangkat hadas besar. Kalau tidak ada niat mengangkat hadas besar, maka tidak dinamakan mandi besar. Berniat untuk mengangkat hadas besar. Yang kedua, wa izalatun najasati allati in kanat ala badani. Yang artinya menghilangkan najis kalau seandainya ada pada badannya. Menghilangkan najis kalau seandainya ada pada badannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Maimunah radhiyallahu anha saat beliau memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau menceritakan mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghassala farjahu wa ma asabahu min adza. Dan beliau membasuh kemaluannya dan apa saja yang mengenainya dari kotoran, ya, dari kotoran. Nah, jadi kewajiban yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuhnya. Wa isalul ma ila jami'i sya'r wal basharah, dan menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, ini dia. Menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Ya.
Ini adalah 3 wajib yang wajib dilakukan saat mandi. Di dalam perkara niat tadi, kewajiban mandi itu adalah niat. Jadi wajib berniat saat mau mandi, menghilangkan hadas besar. Dan niat ini wajib berdasarkan menurut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, maksud saya begitu. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan sesuai dengan niatnya. Ini menunjukkan bahwa hukum amal tidak akan tetap kecuali dengan niat. Tidak dinamakan mandi mengangkat hadas kalau seandainya tidak berniat untuk mengangkat hadas. Ya, ini penjelasan tentang niat tadi. Kemudian juga penjelasan tadi tentang menyampaikan air ke seluruh anggota badan. Ya, ini termasuk daripada kewajiban mandi. Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian junub maka bersucilah, mandilah. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah keumuman perintah untuk mandi. Ya, dan mandi secara umum adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun dalil dari hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, "Kaifa al-ghuslu minal janabah?" Jabir radhiyallahu anhu ditanya bagaimana mandi dari junub. Maka beliau menjawab, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalathata akuffin wa yufidhuha ala ra'sih thumma yufidhu ala sa'iri jasadih." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil 3 tangguk air, lalu setelah itu beliau letakkan di kepala, kemudian beliau ucek-ucek gitu ya kepala, sehingga rambut kepalanya basah. Kemudian setelah itu beliau mengambil air untuk menyiram ke seluruh anggota badannya. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban mandi adalah menyampaikan seluruh air ke anggota tubuh seluruhnya. Nah, itu tadi dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berdasarkan ijma' di dalam kitab Ibnu Juzayyi berkata, "Fi faraidhihi ya'nil ghusl wa hiya 5 wa ta'mimul badan bil ma'i ijma'an." Kewajiban mandi ada 5. Salah satunya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan ijma'. Ini disebutkan dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Berdasarkan kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Baik. Jadi wajib seluruh air harus kena ke seluruh tubuh saat mandi junub. Tidak sah kalau seandainya ada bagian tubuh yang tidak terkena air saat mandi junub. Kemudian sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa termasuk dari kewajiban mandi adalah berkumur-kumur dan beristinsyak, masukkan air ke hidung. Nah, sebagian ulama mazhab, di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mengatakan wajib berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Maimunah riwayat Bukhari dan Muslim, "Wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anil ghusl." Aku pernah meletakkan untuk Nabi Muhammad SAW air untuk mandi. Faghasala yadayhi marratain. Lalu beliau membasuh kedua tangannya 2 kali, aw thalathan atau 3 kali.
Thumma afragha ala shimalihi faghasala madzakirahu. Kemudian beliau meletakkan air di tangan kanan, tangan kiri beliau, lalu beliau membasuh kemaluannya. Thumma masaha yadahu bil ard. Lalu beliau usapkan tangannya ke tanah. Thumma madmada wastanshaqa. Lalu beliau berkumur-kumur, lalu beliau memasukkan air ke hidung. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Kemudian beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Membasuh wajahnya dan kedua tangannya. Thumma afadha ala jasadih. Lalu beliau menyiram air ke seluruh tubuhnya. Thumma tahawwala min makani. Lalu beliau misalkan mandinya tadi di sini, beliau pindah ke samping sini. Faghasala qadamai. Lalu beliau basuh kedua kakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Berkumur-kumur dan masukkan air ke mana? Ke hidung. Nah, sebagian ulama mazhab fikih di antara mazhab Hanafi Hambali mengatakan ini adalah kewajiban berwudu. Adapun mazhab Syafi'i tidak. Kemudian ulama mazhab fikih yang lain juga di antaranya wajib untuk menutup aurat dari pandangan manusia saat mandi. Ya. Wajib untuk menutup aurat dari pandangan manusia saat mandi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Abu Dawud dari Muawiyah bin Abi Haidah, beliau bercerita, qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Wahai Rasulullah, aurat kita ini apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita biarkan? Rasulullah SAW bersabda, ihfaz auratak illa an zaujatik aw ma malakat yaminuk. Artinya, jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak-budakmu. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yanzur rajul ila auratir rajul wala al-mar'ah ila auratil mar'ah wala yufdhi rajul ila al-rajul fi thawbin wahid wala tufdhi al-mar'ah ila al-mar'ah fi thawbil wahid. Seorang lelaki tidak boleh melihat kepada aurat seorang lelaki, seorang perempuan tidak boleh melihat kepada aurat seorang perempuan. Ya. Dan seorang lelaki tidak boleh berdua-duaan dalam satu kain dengan lelaki lainnya. Seorang perempuan tidak boleh berdua-duaan dengan satu kain dengan perempuan lainnya. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama fikih mengatakan kewajiban mandi ada ini, menutup aurat dari pandangan manusia. Kalau kita lihat tadi dalam mazhab Syafi'i, kewajiban mandi cuma ada 3. Yang pertama yaitu niat, kemudian menghilangkan kotoran pada tubuh, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh dan juga rambut. 3. Sedangkan tadi kita tambahkan diantaranya adalah yaitu apa tadi tambahannya? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian tambahan yang lain, menutup aurat saat mandi. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddaa bil mud waghtasala bis sa'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan normal orang dewasa. Ambil air itu namanya 1 mud. Kalau diliterkan 1 mud itu kira-kira 600 mililiter. Berarti 0,6 liter. 600 mililiter. Ini siapa ya? Ini siapa ya? 200 berarti 3
3 kali ini. 3 kali ini. Ya. Jadi para ulama mengatakan 1 mud itu sekitar tadi 600 ml sekian atau 0,6 liter sekian. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan 1 mud. Dengan 1 mud. Sedangkan kemudian beliau mandi dengan 1 sa'. 1 sa' 4 kali ini. 4 kali mengambil air. 1 sa' ukurannya adalah sekitar 2,5 liter air. Seapa tuh? Kalau ada air mineral yang besar itu ya, itu berapa itu? 1,5 liter. Nah, 2 kali itu. Ya, 2 kali itulah. 2,5 liter, 3,5 liter gitu. Air. Paham ya? Nah, itu mandinya Rasulullah. Lalu mandinya bagaimana? Atau wudunya bagaimana kalau sedikit sekali airnya? Yang jelas harus basah itu saja. Karena nanti ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'tadduna fit tuhuri wad du'a. Akan ada di tengah umat ini orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam bersuci dan berdoa. Itu satu dalil. Kemudian dalil yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwudu itu 3 kali basuhan, 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Faman, barang siapa yang lebih, faqad ta'adda wa zalam wa asa, maka sungguh dia telah berbuat melampaui batas, berbuat zalim dan berbuat keburukan. Taib, adakah batasan harus airnya segini? Batasan maksimal atau batasan minimal? Tidak ada. Adapun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, wudu 1 mud, mandi 1 sa', itu hanya beliau ingin mencontohkan bahwa semestinya wudu begini. Tapi kalau seandainya ada orang lebih, asalkan tidak berlebih-lebihan, maka tidak mengapa. Nah, jangan-jangan nanti tidak mau wudu di sini, semuanya ngambil apa gitu, ya kerannya harus diukur dulu sekian. Nggak ada batasan harus segitu tadi, 0,6 liter tadi, tidak. 0,6 liter ya, atau 600 mili tadi, tidak. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu, dan Rasulullah SAW tidak membatasinya. Coba pian mandi 2,5 liter, gimana itu caranya? Ya, dan saya ada niatan nanti kalau pembahasan mandi ini sudah selesai, kita akan praktekkan untuk berwudu dan mandi. Saya nanti mungkin bulan depan saya perlu air baskom gitu. Kita mencontohkan berwudu dengan 1 mud dan berwudu dengan 1 sa'. Ya, mandi juga. Mandinya gimana? Ya tentunya tidak dicontohkan basah-basah. Wudunya saja yang basah-basah. Tapi mandinya nanti kita contohkan secara verbal saja. Berwudu dengan 1 mud, mandi dengan 1 sa', ya gitu ya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa kewajiban mandi ada 3 dalam mazhab Syafi'i. Apa tadi? Niat,
kemudian menghilangkan najis pada kemaluan atau yang terkena dari tubuh. Yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh badan, kulit dan rambut. Kulit dan rambut. Nah, apa dalil ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipakai dalam hal ini? Lihat hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Maimunah radhiyallahu anha. Ini sudah tadi ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai mandi dari junub, jika beliau mandi dalam karena junub, faghasala yadayhi, beliau mulai dengan membasuh kedua tangannya. Lalu thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah, lalu beliau berwudu sebagaimana berwudu untuk salat. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma', lalu memasukkan jarinya ke dalam air. Fayukhallilu biha usula sya'rih, lalu dia remas-remas ya ke pokok-pokok rambut sampai kulit kepala seluruhnya basah. Thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi, lalu setelah itu disiramkan 3 kali di atas kepalanya. Thumma yafidhul ma'a ala jildihi kulli, lalu setelah itu menyiramkan air ke seluruh kulitnya. Menyiramkan air ke seluruh kulitnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti kalau kita ringkas tata cara mandi itu niat, lalu setelah itu apa? Membasuh kedua telapak tangan, lalu setelah itu apa? Berwudu, lalu setelah itu menyela-nyela kulit kepala, lalu setelah itu menyiram kepala sebanyak 3 kali, lalu menyiram anggota tubuh. Nah, ada sebagian yang berpendapat begini, kalau kita bangun dalam keadaan junub, apa yang dilakukan? Basuh dulu kemaluan. Setelah basuh kemaluan, basuh tangan. Baru setelah itu berwudu. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Kenapa? Kalau seandainya kita basuh tangan dulu, habis bangun tidur langsung basuh tangan, langsung basuh kemaluan lagi, otomatis kalau mau berwudu basuh tangan lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini para ikhwah. Kemudian lihat hadis yang lain dibawakan di sini dari Abu Daud radhiyallahu rahimahullah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka mawadhi'a sya'ratin min janabah lam yusibhal ma fa'alallahu bihi kadza wa kadza minan nar. Qala Ali, famin thamma adaitu sya'ri wa kana yajuzzu sya'rihi radhiyallahu anhu yahdiquha. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan satu rambutnya tidak terbasuh saat mandi junub, tidak terkena air, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan neraka seperti ini. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, oleh karena itulah aku habiskan rambutku. Jadi beliau terlalu gundul gara-gara ini. Karena satu rambut kena neraka, satu rambut yang tidak terkena kena neraka. Akhirnya beliau gundul terus rambutnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dulu itu. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan tema ini.
Ya, langsung Pak, silakan. Kadang-kadang kita sudah mandi, kita katakan sudah berwudu. Setelah itu, ketika kita memakai pakaian, kadang-kadang itu tersentuh kemaluan sendiri. Nah ini apakah kita harus mengulang wudu kembali atau cukup mandi saja? Sekian. Apakah kita mengulang wudunya atau cukup mencuci tangannya saja? Bismillah, walhamdulillah. Khilaf di antara ulama tentang hukum menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Jumhur ulama mengatakan batal kemaluan. Batal wudu. Karena hadis Rasulullah SAW jelas, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hadis jelas itu. Tetapi di sana ada ulama peneliti dari ulama-ulama mazhab bahwa yang menyentuh kemaluan tanpa syahwat tidak batal wudunya. Karena di sana ada hadis lain bahwa ada orang sholat lalu setelah itu dia mungkin tersentuh kemaluannya saat sholat. Karena dulu kita tidak pakai pakaian yang rapat seperti ini. Mungkin pakai pakaian kain, kemudian ada yang terbuka, dia tidak sengaja memegangnya. Maka orang tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, masastu dzakari fahal alayya wudu? Aku menyentuh kemaluanku di dalam sholat, apakah wajib berwudu atasku? Kata Rasulullah SAW, la innama hiya bid'atun mink. Tidak, dia seperti anggota tubuhmu yang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan, seperti kamu megang hidung, seperti kamu megang telinga, sama aja, nggak ada bedanya. Nah, ini saya lebih menguatkan pendapat yang ini, bahwa menyentuh tanpa syahwat tidak membatalkan wudu, meskipun tetap dianjurkan berwudu, tapi tidak membatalkan wudu. Ya. Apa batasannya sampai membatalkan wudu? Dengan syahwat, yaitu keluar air mani. Baru batal wudunya karena keluar air maninya tadi. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apakah wajib mandi atau dimandikan jika mu'allaf atau baru sembuh dari gila? Ini sudah kita jawab tadi. Apa? Wajib atau dianjurkan? Dianjurkan. Apa definisi mati syahid? Apakah memang tidak perlu dimandikan? Mati syahid yang tidak dimandikan adalah mati syahid yang di medan pertempuran, yaitu mati syahid yang karena dia bertempur di medan pertempuran dia meninggal. Kenapa? Karena nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darah sebagai bentuk saksi Allah Subhanahu wa taala atas amalannya. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk, kata Rasulullah. Warnanya warna darah, tetapi bau wanginya bau wangi minyak misik. Jadi itu yang dimaksudkan orang yang berjihad di jalan Allah yang tidak diwajib dimandikan adalah orang yang mati di medan pertempuran. Allahu a'lam. Bolehkah menjamak mandi junub dan mandi Jumat? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia adalah dua ibadah yang tersendiri. Bagaimana metode menggabung dua amalan satu niat, atau menggabung dua niat dalam satu amalan, maksud saya gitu. Bagaimana menggabung satu amalan, dua amalan satu niat, ya. Saya beri contoh, misalkan, bolehkah menggabung sholat tahiyatul masjid dengan sholat duha? Bolehkah menggabung sholat tahiyatul masjid dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Bolehkah menggabung mandi junub dan mandi Jumat? Maka jawabannya adalah, permasalahan ini hukum dasarnya berdasar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Nah, itu hukum dasarnya dari hadis ini. Nah, lalu bagaimana? Maka jawabannya adalah boleh menggabung dua amalan
Ya, dua niat dalam satu amal, yaitu dengan cara dengan batasan yang pertama adalah bukan ibadah yang ikutan dari ibadah sebelumnya. Salah satu dari dua amalan tersebut bukan ibadah yang ikutan dari dua ibadah sebelumnya. Seperti misalkan menggabung qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena puasa Syawal adalah ikutan dari puasa Ramadan. Ikutan itu maksudnya apa? Selesaikan dulu puasa Ramadan, baru setelah itu diikuti dengan puasa di bulan Syawal. Itu namanya ikutan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa tidak boleh menggabung dua puasa itu. Kenapa? Karena puasa Syawal ikutan dari puasa Ramadan. Sudah puasa Ramadan baru mengerjakan puasa Syawal. Baik, bolehkah menggabung antara puasa Syawal dengan puasa Senin Kemis? Boleh. Kenapa? Karena dia bukan ikutan dari puasa sebelumnya, salah satunya. Syarat yang kedua boleh menggabung adalah dia bukan ibadah yang tersendiri. Salah satu dari keduanya bukan ibadah yang tersendiri. Contoh misalkan menggabung sholat subuh dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kenapa enggak sholat subuh? Ah, sudah tadi. Kapan? Tadi digabung 2 rakaat sebelum subuh lawan sholat subuh. Nyaman mana hidupnya. Ya. Enak aja dia kasih fatwa sendiri terhadap dirinya. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh ibadah tersendiri, sholat subuh ibadah tersendiri. Jadi syarat-syaratnya bukan satu wajib satu sunnah, bukan itu. Ya, sebagian orang berpendapat bahwa kalau seandainya satu wajib satu sunnah nggak boleh digabung. Nggak. Yang dimaksud adalah tidak boleh digabung kalau dia apa? Ibadah tersendiri. Paham ya ini pada ikhwah? Jalan. Bagaimana kadang-kadang kita sholat Zuhur terlambat, lalu kita menggabung antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunat rawatib sebelum sholat Zuhur setelah azan, itu bisa digabung nggak? Baik, lihat tadi dua syarat tadi. Apakah dia ikutan dari sholat sebelum, dari ibadah sebelumnya? Oh tidak. Apakah dia ibadah tersendiri? Oh tidak. Maka boleh. Maksudnya gini, sholat tahiyatul masjid itu kan dia adalah ibadah yang tidak tersendiri. Maksud tidak tersendiri itu tidak khusus gitu. Pokoknya kalau masuk masjid sholat aja. Mau sholatnya sholat apa, pokoknya sholat dinamakan tahiyatul masjid. Nah sama, Bapak masuk masjid, lalu Bapak meniatkan 2 rakaat sebelum zuhur. Itu sudah termasuk dari sholat tahiyatul masjid. Itu yang dimaksud dengan sholatnya apa, ibadahnya bukan ibadah tersendiri, mustaqillah. Bukan ibadah yang dia berdiri sendiri, tidak. Dia, misalkan nih, saya niatkan 3 niat bahkan Pak. Habis wudhu, aturan ada sholat 2 rakaat setelah wudhu, sholat 2 rakaat setelah masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sebelum zuhur. 3 ini kita niatkan dalam satu pekerjaan. Ya, boleh ini. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Ya. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu bukan ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Ada sholat yang namanya 2 rakaat setelah wudhu.
Ya, enggak ada. Cuma kalau ada orang setelah wudhu dia sholat 2 rakaat itu bagus. Mau sholatnya adalah sholat sunnah atau sholatnya sholat wajib, dia asalkan meletakkan niat dia dapat. Nah itu maksudnya dia bukan ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Paham ya Pak? Taib, bagaimana jika wanita habis berjima lalu tidur, ketika bangun ternyata sudah keluar darah haid, apakah wajib mandi atau bagaimana? Maka jawabannya tidak wajib mandi. Untuk apa? Kan karena mandi itu biar bisa sholat. Tapi kalau merasa bepaluhan, ya karena sudah berjima, ya bersihkan saja tubuhnya. Tapi untuk wajib dikatakan wajib mandi, tidak wajib mandi. Wallahu a'lam. Apakah definisi mati syahid? Apa memang tidak perlu dimandikan? Sudah ini tadi. Ini tadi sudah. Bagaimana jika sebaliknya wanita sedang dalam keadaan haid lalu bersenang-senang dengan suaminya sampai keluar? Apakah wajib mandi atau bagaimana? Jawabannya adalah tidak wajib mandi. Kita katakan tidak wajib mandi ini bukan berarti keperluan dia untuk mandi gitu loh. Karena setelah mandi ingin sholat, sedangkan wanita haid tidak memerlukan itu. Tapi kalau mau mandi karena merasa kotor, merasa tidak nyaman, mandilah, tidak mengapa. Tapi bukan mandi yang mengangkat hadas besar, karena masih ada hadas besar dalam dirinya, yaitu haid. Wallahu a'lam. Mengapa orang yang belum mandi junub tidak boleh masuk liang lahat saat menguburkan? Apakah itu benar? Jawabannya benar. Ya, misalkan tadi malam dia mandi junub, tadi malam dia dia bergaul, berjima dengan istrinya. Habis itu dia mandi, sholat subuh, pagi hari mendengar orang yang meninggal. Lalu bagi orang ini tidak dianjurkan untuk turun mengubur mayat, turun ya. Adapun berziarah nggak apa-apa, atau mengantar jenazah dia turun mengubur mayat. Kenapa? Karena kan kekuatannya habis tadi di malam hari. Kekuatannya apa? Habis di malam hari. Takutan dan sidin siup kena masuk dua. Nah, itu sebabnya itu ya. Bila ada yang baru mau masuk Islam, pas masuk sholat zuhur, apakah bisa langsung ikut sholat? Iya, asalkan bersyahadat dulu. Syahadat, langsung sholat. Kapan dia bersyahadat, maka kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim tetap baginya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jika hanya diucapkan di dalam kamar mandi, ya Allah niat saya mandi junub, itu benar apa salah? Jawabannya adalah, perhatikan baik-baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, niyatut taharah min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin au as-salati wa shaumi wa zakati wal haji wa jami'il ibadati mahalluhal qalbu bittifaqil a'immah. Niat bersuci berupa wudu, mandi ataupun bertayamum, atau niat sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya, maka tempatnya adalah di dalam qalbu dengan kesepakatan para imam. Ya, dengan kesepakatan para imam. Itu ijma' dinukilkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi tidak perlu untuk mengucapkan, cukup di dalam hati berniat bahwa dengan mandi ini mengangkat hadas besar. Sudah, cukup itu. Ada orang, kenapa kamu kedua 4 sholat jenazah kada bisa niatnya kok? Gara-gara kada bisa niat, akhirnya tidak ikut sholat jenazah. Ini sudah tidak ada dasarnya, menyulitkan orang. Ya, wallahu a'lam.
Apakah setelah mandi wajib kita diperbolehkan langsung sholat tanpa wudhu lagi? Jawabannya adalah innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Kalau saat mandi junub dia berniat mengangkat hadas besar dan kecil, maka langsung sholat tanpa wudhu boleh. Tapi kalau seandainya dia tidak berniat mengangkat hadas besar dan kecil, hanya hadas besar saja, maka wajib berwudu. Wallahu a'lam. Setelah selesai salat zuhur dan asar, saya baru teringat belum mandi junub. Oke, pakai saya. Berarti sidinnya junubnya sebelum zuhur. Ya. Zuhur dulu, asar. Nyaman mana hidupnya tuh? Saya baru ingat belum mandi junub. Bagaimana hukum sholatnya saya? Apakah harus diulang? Bagaimana caranya? Nyata harus diulang. Wajib diulang karena dia belum mandi junub, belum terangkat hadas besarnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha, la kafarata laha illa dzalik." Siapa yang dia tertidur dari sholatnya atau dia lupa, maka hendaklah dia mengerjakan saat dia ingat. Tidak ada penebus dosa atasnya kecuali itu. Nah, mandi. Jadi sholatnya harus diulang, tapi jangan lupa mandi junub dulu. Ini ulang sholat kada mandi junub lagi bisa. Ada 2 kali. Apakah mandi junub wajib menggunakan sabun atau sampo? Terserah pian ya. Karena yang paling utama tadi, makanya saya tadi mengulangkan, sifat mandi junub adalah kalau kita bangun tidur dalam keadaan junub, maka pada saat itu yang pertama kali kita lakukan bersihkan kemaluan. Kemudian kalau lantai kita adalah lantai tanah, kita letakkan, kita usapkan tangan kita agar hilang kotoran tadi. Kalau lantainya juga licin, jangan mengusapkan ke lantai. Ustaz, mengusapkan ke lantai licin Ustaz. Tujuannya mengusapkan itu adalah agar hilang kotoran, bukan tambah licin. Ya, tetapi tujuannya adalah menghilangkan kotoran, maka dibasuh dengan sabun. Baru setelah itu berkumur-kumur, baru setelah itu memasukkan air ke hidung, baru berwudu sebagaimana wudunya sholat. Baru setelah itu mandi dengan cara membasahi jari jemari lalu di sela-sela sampai seluruh kulit kepala terasa basah. Lalu setelah itu disiram 3 kali. Lalu setelah itu menyiram seluruh tubuh. Nah, di sini tidak disebutkan Ustaz samponya, sabunnya. Karena disebutkan apabila makainya, makanya julun terserah pian. Hendak memakainya di tengah-tengah mandi atau setelahnya tidak mengapa. Yang penting tujuan mandi dengan cara seperti itu tadi adalah mengangkat hadas besar. Allahu a'lam. Jika wanita yang dalam keadaan haid yang tadi tidak mandi, apa boleh membaca Al-Quran? Haid tidak mandi. Jawabannya adalah wanita yang haid boleh membaca Al-Quran tanpa mushaf, karena tidak ada batasan secara rinci dengan dalil yang sahih dalam syariat bahwa wanita haid tidak boleh baca Quran. Tidak ada. Ada hadis la yaqra'ul Qur'an al-haid wal junub la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Tidak membaca Al-Qur'an wanita haid dan junub sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Ini hadisnya lemah. Dan hadis lemah tidak bisa mengalahkan keumuman perintah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Di sini umum, laki-laki dan perempuan. Perempuannya yang suci ataupun yang haid tidak terlarang untuk membacanya. Yang terlarang adalah memegang mushafnya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci. Wanita
yang suci ataupun laki-laki yang suci. Hadis riwayat Imam Malik. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Tadi Ustaz ceritakan tentang Abu Hurairah yang sembunyi tadi Ustaz. Alasannya kan Merasa tidak nyaman. merasa tidak nyaman. Terus Rasul menjawab bahwa Muslim itu suci. Berarti pertanyaan saya, bagaimana dengan orang kafir? Berarti najis. Hadisnya bukan bahwa muslim itu suci, bukan. Innal muslim la yanjus. Hadisnya begitu. Seorang muslim tidak najis. Tidak najis. Maksudnya tubuh seorang muslim itu enggak najis. Orang kafirnya bagaimana? Apakah dia najis atau tidak? Maka jawabannya adalah dia najis i'tiqadi. Najis keyakinannya. Makanya tidak diperbolehkan untuk mendekati Masjidil Haram. Allah berfirman, "Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amim hadza." Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Najisnya di sini i'tiqadi. I'tiqadi itu artinya najis keyakinan, karena keyakinan mereka menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang dipenuhi dengan kesyirikan. Jadi bersalaman dengan orang kafir boleh nggak? Boleh. Apakah salaman kita najis? Tidak najis. Kecuali kalau seandainya dia habis memegang sesuatu yang najis menurut agama kita, maka wajib dibasuh. Seperti kasusnya kita diperbolehkan untuk memakai bejana orang kafir. Bejana orang kafir. Tetapi dianjurkan terlebih dahulu untuk membasuhnya. Tapi kalau tidak dibasuh, boleh saja. Bejana orang kafir, misalkan kita makan di rumah makan, ya, kemudian dia tidak ada label halalnya, dan hampir semua rumah makan tidak ada label halalnya. Nah, kita makan, tapi kita minta yang makanan yang halal. Tapi pada saat yang bersamaan di dapur dia goreng babi. Nah, ini bagaimana? Maka kita basuh dulu piringnya, kemudian setelah itu kita makan makanannya, asalkan makanannya halal. Nah, seperti itu. Intinya orang kafir najis keyakinannya, i'tiqadnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup ya? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.